Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suryani Sasraningsi dengan NIM 21021111773. Di video kali ini saya akan membuat pembahasan materi yaitu mengenai asuransi dan koperasi. Dan video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rio Jones Martahan Martaung SEMM. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi pertama. Baiklah, masuk ke materi pertama yaitu pengertian asuransi. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko dengan cara mengalihkan atau mentransfer risiko tersebut dari pihak pertama ke pihak lain. Dalam hal ini adalah kepada perusahaan asuransi. Pelimpahan tersebut didasari dengan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. Di Indonesia, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak lebih yang mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasari atas meninggal dan hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya yaitu manfaat asuransi. Asuransi secara umum atau khusus memiliki fungsi dan keuntungan yang sangat banyak dari berbagai sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan ketenangan, memberikan rasa aman, membantu investasi, mengatur keuangan, asuransi sebagai upaya memperkecil risiko, memberikan ganti rugi kepada nasabah, asuransi memberikan perlindungan, meringankan beban biaya pengobatan, dan yang terakhir yaitu mendukung kinerja. Materi selanjutnya yaitu resiko asuransi. Resiko yang ditimbulkan dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu resiko murni. Artinya bahwa ada ketidakpastian terjadi suatu kerugian dan dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang untuk keuntungan. Contoh, rumah mungkin akan terbakar, atau mobil yang dikendarai akan tertabrak, atau kapal dan muatannya mungkin akan tenggelam. Jadi, dalam hal ini kerugian terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Selanjutnya yaitu resiko spekulatif. Artinya resiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kerugian dan keuntungan. Dan yang terakhir adalah resiko individu. Resiko individu tersendiri memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu resiko pribadi. Resiko pribadi yaitu resiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan akibat suatu hal yang seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau mati. Yang kedua yaitu resiko harta, yaitu resiko kehilangan harta apabila dicuri, hilang, atau rusak yang menyebabkan kerugian keuangan. Dan yang ketiga yaitu resiko tertanggung gugat, yaitu resiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang yang kita harus membayar. Contohnya kelalaian di jalan yang menyebabkan orang lain tertabrak dan harus mengganti rugi. Selanjutnya masuk ke prinsip asuransi. Prinsip asuransi terbagi menjadi 6, yaitu kepentingan untuk diasuransikan, kedua itikat baik, ketiga kuasa prosimal, yang keempat ganti rugi, yang kelima pengalihan hak atau perwalian, yang keenam yaitu kontribusi. Masuk ke polis asuransi. Menurut ketentuan pasal 225 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus, dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Menurut ketentuan pasal 225 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa memuat syarat-syarat sebagai berikut, yaitu
Yang pertama yaitu hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. Yang kedua, nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga. Dan yang ketiga, uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan. Yang keempat, jumlah yang diasuransikan atau nilai tertanggungan. Dan yang terakhir yaitu bahan-bahan atau elemen yang ditanggung oleh penanggung. Materi terakhir yaitu pengaturan perasuransian di Indonesia. Landasan hukum asuransi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Perlu diketahui, asuransi yang berlaku saat ini adalah peraturan hukum terbaru yang menggantikan peraturan yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini ditujukan untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, aman, dan kompetitif. Penataan ini dalam kegiatan perasuransian dalam mendorong membangun nasional melalui dukungan perusahaan asuransi, masyarakat dalam menghadapi resiko yang akan dihadapi. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian mengatur tentang yang pertama yaitu ruang lingkup perusahaan asuransi, bentuk dan badan hukum dan kepemilikan. Selanjutnya yaitu perusahaan perasuransian, perizinan usaha, penyelenggaraan usaha. Yang ketiga yaitu tata kelola usaha perasuransian dalam bentuk koperasi dan usaha bersama. Yang keempat yaitu peningkatan kapasitas asuransi atau asuransi syariah atau reasuransi. Selanjutnya yaitu reasuransi syariah dalam negeri. Selanjutnya program asuransi wajib, perubahan pemikiran, penggabungan dan peleburan. Selanjutnya yaitu pembubaran, likuidasi dan kepahilitan. Selanjutnya yaitu perlindungan pemegang polis, bertanggung dan peserta. Selanjutnya profesi yang menyedia jasa bagi perusahaan perasuransian, mengatur dan mengawasi. Dan yang terakhir yaitu asosiasi usaha perasuransian. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan kita untuk kedepannya. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.